fenomenanya tuh kenapa sih anak di Indonesia makin banyak yang nakal? Kita kayaknya perlu batasi dulu label nakal ini ya. Ya. Karena kadang-kadang nggak kita sadari. Kita tuh sering kayak misalnya dia nih ada ibu-ibu bawa anaknya gitu ya. Terus ketemu sama kenalannya. Ini anaknya ya? Iya, ini anak saya nakal. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Kalau fenomena anak kecil di bawah umur memerkosa anak yang lebih kecil lagi. Ada dua macam. Yang pertama karena dia meniru sebenarnya dia nggak tahu. Dia pernah lihat atau mungkin dia pernah jadi korban. Terus dia dapat sensasinya sehingga dia mencari. Hai guys, semuanya balik lagi di Relate Podcast barengan aku Samantha Elsenar. Dan kali ini sudah ada seorang pakar yang sangat senior, sangat disegani. Beliau merupakan psikolog praktisi klinis forensik. Kita sambut dulu Ibu Reni. Hai, aku lihat kemana nih? Situ boleh. Kesana ya, halo. Bu, thank you banget udah datang ke Relate Podcast, udah menyempatkan di tengah semua kesibukannya. Bahkan katanya mau langsung keluar negeri lagi. Udah diundang. Iya, sebenarnya ini salah satu cita-cita aku gitu. Aku pengen ngundang Ibu, pengen ngobrol-ngobrol gitu kan. Karena banyak banget kasus-kasus yang beredar gitu di masyarakat kita, terutama tentang anak-anak. Makin banyak anak kecil yang melakukan tindakan kriminal, sampai harus bersinggungan dengan hukum kayak gitu kan, dan banyak banget kasusnya gitu yang bikin miris. Nah, kalau secara garis besarnya dulu nih Bu, secara umum fenomenanya tuh kenapa sih anak di Indonesia makin banyak yang nakal? Kita kayaknya perlu batasi dulu label nakal ini ya. Karena kadang-kadang nggak kita sadari. Kita tuh sering kayak misalnya dia nih ada ibu-ibu bawa anaknya gitu ya. Terus ketemu sama kenalannya. Ini anaknya ya? Iya, ini anak saya nakal. Padahal dia nggak ngapa-ngapain gitu ya. Akhirnya kan anak ini tuh berulang-ulang selalu mendapat atribut nakal gitu. Nah, itu yang kemudian justru akan seperti fulfilling prophecy gitu. Jadi dia akhirnya memenuhi label itu untuk menjadi dirinya. Meskipun sebetulnya mungkin orang tuanya cuma bercanda gitu ya, atau nggak tahu apa yang mau diomongin gitu. Jadi kayaknya kita perlu disclaimer nih tentang kata-kata nakal. Iya, ada anak yang memang nakal betulan, tapi ada quote and quote kenakalan-kenakalan yang sebetulnya tidak bisa didefinisikan nakal, tapi mereka sedang di dalam proses yang belajar gitu ya, belajar perilaku kayak apa sih harusnya merespon lingkungan yang kayak gini, kayak apa sih kalau aku lagi marah banget, aku harus gimana, batasan yang boleh sama nggak boleh. Nah, saat ini nih banyak anak-anak yang kemudian miss ya, orang tuanya sibuk, diganti sama medsos. Diganti sama bukan sama netizen. Games nih. Jadi yang hadir di dalam kehidupan mereka bukan sesuatu yang real, yang harusnya bisa menjadi sebuah contoh, panutan, jadi arah, jadi kompas gitu ya. Nah, kita lihat aja sekarang narasinya anak-anak tuh kalau ngomong. Kan jir gitu ya, mungkin itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa, tapi kan sebetulnya kan ini ada pergeseran narasi ya, dari yang sesuatu yang tadinya itu adalah makian menjadi sesuatu yang biasa. Di sini aja secara alamiah dari kondisi psikososial, pergaulan gitu tuh udah membentuk bagaimana persepsi anak terhadap sesuatu yang kasar, terhadap sesuatu yang harusnya dipikir dulu kalau kita mau ngomong itu gitu ya. Nah itu, jadi memang sekarang itu krisis keteladanan, itu pasti ya. Tapi juga ada beberapa anak yang secara genetis tuh punya potensi, gitu ya. Biasanya yang punya potensi ini kan kalau orang tuanya memang punya problem kesehatan mental, jadi turun gennya, menjadi potensi yang tadi disebut beneran nakal, gitu ya. Itu ditambah dengan pola asuh tentunya, gimana di rumah dia diasuh, bagaimana dia bergaul, bagaimana beban-beban ya. Kalau anak-anak sekarang tuh sekolah bawa tasnya sekulkas ya.
Zaman dulu aku sekolah tuh 1 buku aja udah cukup gitu. Betul nggak bisa dibandingin. Aku bawa koper sih Bu. Bawa koper. Sampai bawa trolinya ya. Iya, benar sih kita nggak bisa ngebandingin. Tapi stressful sebenarnya kan buat anak. Kurikulum yang begitu padat, yang lebih berorientasi itu ke prestasi akademik, bukan prestasi perilaku gitu. Terus pendekatan di sekolah tuh gimana coba? Salah hukum, nggak sesuai reward hukum, and punishment gitu ya. Lebih banyak berorientasi ke punishment dibanding psikologi positif yang membuat anak tuh merasa fun dan diterima. Oke. Ya, itu bertumpuk-tumpuk, bertubi-tubi. Contoh yang ada di masyarakat juga begitu banyak pelanggaran-pelanggaran, kontrol sosial juga melemah. Kepedulian sosial gitu tuh juga ya untuk hal-hal yang kecil melemah, akhirnya menunggu besar, baru deh setelah itu pun yang ada dihujat, bukan sebuah koreksi terhadap perilakunya. Nah fenomena ini yang sekarang tuh nyata ada di masyarakat kita gitu. Anak-anak itu kan punya ekologi perkembangannya gitu ya. Sementara ekologinya tuh nggak kondusif untuk mereka benar-benar punya ruang aman, punya ruang yang bisa membuat mereka punya keputusan-keputusan yang sesuai dengan norma, seperti yang diharapkan oleh sosial secara positif. Itu sih kalau itu yang garis aku lihat besarnya ya. Dari kasus-kasus yang ada rata-rata seperti itu. Oke, tadi kan Ibu bilang gitu kalau ada faktor secara genetiknya, apakah orang tuanya memang menurunkan faktor adanya kesehatan mental yang menurun ke anaknya. Tapi ada juga yang orang tuanya tuh nggak kenapa-napa, tapi anaknya dari kecil kok ada bibitnya ya. Nah, bibit itu biasanya pasti datangnya kalau kita bicara gen dari orang tuanya ya. Jadi kalau orang tuanya baik-baik saja, tidak pernah ada respon-respon yang misalnya depresi terus bagaimana, atau yang emosional, yang nggak punya regulasi emosi yang bagus. Nah itu yang biasanya, atau pertengkaran di dalam keluarga yang disebut akhirnya intergenerational violence gitu ya, tanpa tidak mau sebenarnya, tapi kayak nggak punya referensi lain selain berespon kasar pada anaknya, marah atau dengan kekerasan. Artinya kelihatannya mungkin baik-baik saja, tapi banyak hal yang menjadi pengalaman hidup yang kemudian menjadi gen yang diturunkan gitu. Itu potensi. Kita bicara potensi ya, benar. Belum tentu jadi belum kan? Tentu jadi, tapi biasanya kan kalau orang tua itu bermasalah secara psikologisnya, pola asuhnya kan juga sesuai dengan apa yang ada di dalam kondisi psikologisnya kan, kecuali dia sempat memperbaiki diri, mencari bantuan sehingga dia lebih adaptif di dalam menghadapi situasi. Nah itu beda. Ini bisa jadi kalau orang tuanya ternyata tidak mencari bantuan dan dia masih membawa sisa-sisa kemarahannya mungkin gitu ya, problem-problemnya ke dalam pola asuhnya. Oke. Iya, jadi anak pertama kali yang dilihat tuh orang kayak tuanya. Gitu. Iya, ntar kalau misalnya orang tuanya marah gitu tuh bisa gebrak meja, bisa banting pintu. Yang dia lihat, oh kalau orang marah tuh boleh gebrak meja. Oh kalau orang marah tuh boleh banting-banting atau mungkin ada piring terbang kayak gitu-gitu. Itu kan yang real dia lihat, yang kemudian diinternalisasi ya, karena dia tuh belum paham lagi di dalam proses belajar. Nah kalau udah kayak gini konsisten, potensi itu kan jadinya subur ya, seperti disiramin tumbuh berkembang. Begitu. Apakah cuman faktor utamanya selalu orang tua di tempat anak ini bisa belajar melihat, atau sebenarnya saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal juga kayak games gitu? Itu juga. Jadi nggak bisa ada satu faktor tunggal ya. Faktornya tuh banyak, saling mendukung, saling mempengaruhi. Nah kalau arahnya pengaruhnya negatif kan itu jadi, apalagi pada anak-anak yang udah punya potensi ya, akhirnya jadi deh gitu. Jadi sampai sekarang tuh memang kalau kita bicara anak yang nakal beneran, atau mungkin yang ada diagnosis tertentu ya terhadap kenakalan anak itu nggak ada faktor tunggal.
Sama seperti tadi ya, bahwa anak itu hidup punya ekologinya. Yang paling kecil kan pasti dengan kedua orang tuanya, saudara-saudaranya, mungkin teman-teman terdekatnya, gurunya. Nanti ada lagi lingkungan yang berikutnya gitu ya, ekologi yang berikutnya. Jadi memang nggak melulu semua orang tua, kita nggak bisa bilang gitu juga. Tapi memang multifaktor yang saling mendukung. Iya, nggak bisa single factor only ya. Bukan single factor. Nah, kalau anak yang kita kategorikan sebagai anak nakal dalam psikologi, sampai dia bersinggungan dengan hukum gitu ya, atau dia menjadi katakanlah penjahat melakukan tindakan kriminal gitu. Bagaimana kita gitu pelanggaran. Bagaimana kita bisa memprediksi itu dari usia sedini mungkin gitu? Apa ada ciri khususnya yang bisa dipantau sama orang tua atau orang dewasa yang mengasuh, karena mungkin hidupnya di panti asuhan bisa juga gitu kan. Iya, benar. Supaya kita bisa mawas diri dan ada penanganan yang intervensi lebih dulu lah sebelum dia benar-benar bersinggungan dengan hukum gitu. Nah, ini perlu ada ini ya, kemauan dari keluarga atau mungkin lingkungan terkecilnya gitu, lingkungan yang terus-menerus ada untuk mengamati perilakunya, karena kan pelanggaran itu muara ya, yang sebetulnya diawali dari masa-masa sebelumnya. Jadi kita bisa lihat kayak misalnya pada anak-anak kalau masih umur 2-5 tahun tuh membangkang, gak mau ikut aturan, tantrum, mungkin masih kelihatan di dalam batas normal aja. Tapi kalau ini tidak didekati dengan cara yang adaptif, ini kan bisa berkembang yang kemudian ke arah yang lebih serius, yang bisa disebut ODD ya, gangguan apa namanya, devian, oppositional devian. Jadi gangguan yang membangkang, betul, emosinya nggak bisa dikendalikan, tapi juga nggak bisa sembarangan kita menegakkan diagnosis itu ya, devian oppositional itu. Jadi oppositional disorder itu baru bisa ditegakkan kalau dia sudah 6 tahun dan gejalanya udah 6 bulan gitu secara konsisten. Ya, jadi yang tadinya mungkin dia cuma menunjukkan pengen cari perhatian, tapi tidak ditangani dengan tepat, tidak distimulasi secara baik gitu, ya pada akhirnya ini yang dikembangkan. Nah, pada saat kalau dia udah 6 tahun dan itu terus konsisten setidaknya 6 bulan, itu kan dia bisa masuk ke ranah yang ODD tadi ya, yang oppositional deviant disorder itu. Nah, di sini nih kalau dibiarin, nggak dikoreksi, atau mungkin koreksinya juga dengan kekerasan, ya anak nggak boleh melakukan kekerasan tapi diperbaiki dengan cara kekerasan juga. Gimana gitu ya? Akhirnya kan anak nggak bisa belajar dengan yang mana sih yang sebetulnya aku tuh harus lakukan. Apa kalau udah agak gedean nanti ya itu boleh, sekarang nggak boleh gitu. Nah ini kan kebingungan ya pada anak. Nah akhirnya kalau ini ODD dibiarin, begitu nanti umur-umur sekitar 10 sampai 12 tahun kok menetap, konsisten, seenggak-enggaknya konsisten sampai setahun ya, 12 bulan itu, dan memenuhi kriteria-kriteria diagnosis, bisa mengarah ke yang namanya conduct disorder. Nah, kalau conduct disorder nih intensinya udah lebih parah dibanding sekedar ODD, oppositional deviant disorder. Nah, ODD ini intensinya juga lebih parah dibanding yang normal sebetulnya pada anak 25 tahun yang tantrum pada saat mereka sebenarnya lagi belajar perilaku gitu. Nah, kalau udah conduct, ini ada 4 nih cirinya ya. Ciri conduct tuh ada 4. Kalau kita misalnya nemuin anak-anak kita, kok ada seperti ini ya dan itu konsisten gitu, baiknya sih segera mencari bantuan meskipun kita jangan sampai mendiagnosis sendiri gitu ya, karena akhirnya labeling ini justru bisa membawa anak itu betul-betul seperti itu. Nah 4 kriteria besar nih kan, yang pertama apa Sam ya? Yang pertama tuh agresif ya. Agresif Agresif yang
bener-bener dia nggak bisa ngeregulasi emosinya. Agresifnya tuh sama manusia-manusia aja atau sama hewan tumbuhan sama juga? manusia, sama apa aja. Pokoknya kalau dia marah dia nggak bisa mengatur emosinya, nggak bisa mengekspresikan dengan cara yang bisa diterima oleh orang lain gitu ya. Karena dulu kan ada tuh yang di Facebook menyakiti kucing. Ada yang kadang-kadang cacing dipotong-potong, burung dipotes lehernya. Jadi ini sorry ya, bukan memberi contoh yang kemudian nanti didengar jadi negatif, tapi hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh manusia yang harusnya punya kasih sayang. Nah, ini bibit nih gitu ya yang perlu untuk diperhatikan gitu, dan dimulai tentunya dari awal. Nah, ini kalau yang tadi agresif ya. Cuma agresif aja nggak cukup. Agresifnya itu biasanya destruktif. Entah dia merusak manusia, merusak barang, benda, merusak hewan, menyakiti hewan gitu ya. Tapi sifat agresivitasnya itu cenderung ke arah destruktif. Nah, yang ketiga itu manipulatif. Dia bisa punya tipu daya begitu untuk membela dirinya, untuk rasionalisasi. Walaupun gitu masih ya. kecil ya. Ya, kalau conduct disorder itu kan setelah 10 ya. Minimal 10. Pada umumnya sih kalau saya pribadi saya lebih mengukur di 12 tahun gitu. Dan memenuhi semua kriterianya. Nah, itu manipulatif. Nah, yang berikutnya adalah pelanggaran aturan, pelanggaran norma gitu. Nah, pelanggaran norma ini dia udah bisa aja melakukan sampai ke pelanggaran hukum seperti yang tadi disampaikan ya. Apakah itu selalu harus ada di dalam pergaulan bebas, salah pergaulan, atau nggak bergaul juga bisa melakukan hal-hal itu, bisa terdiagnosa conduct disorder? Bisa terdiagnosa itu kalau terpenuhi ya kriterianya. Sekarang tuh kan temennya anak-anak tidak selalu manusia yang sesungguhnya ya, tapi bisa yang maya. Iya benar. Iya kan, jadi kayaknya dia baik-baik aja di rumah, benar. Kayaknya dia manis-manis aja gitu ya, kayak nggak masalah gitu. Tapi dia punya temen yang bisa memupuk permasalahan yang udah dia bawa tuh dari kecil. Jadi conduct disorder ini sebetulnya nggak ujuk-ujuk muncul gitu. Yang perlu dilihat akumulasi itu tadi gitu tuh perjalanannya. Kalau fenomena anak kecil di bawah umur memerkosa anak yang lebih kecil lagi, apa nih yang mau dibahas nih? Maksudnya itu ada dua macam. Yang pertama karena dia meniru sebenarnya dia nggak tahu. Karena dia mungkin lihat gitu ya. Betul, dia pernah lihat atau mungkin dia pernah jadi korban. Terus dia dapat sensasinya sehingga dia mencari kan. Walaupun masih kecil. Sensasinya itu. Sensasi seksual itu kan sudah bisa dirasakan justru di fase-fase genital itu kan anak masih kecil. Kalau misalnya ini bukan masalah porno gitu tapi seks edukasi lah ya. Anak-anak umur bayi aja kalau pagi begitu kan juga ereksi, itu kan menunjukkan bahwa sensasi seksual itu memang udah dibawa gitu. Gak usah pakai belajar, rasa itu tuh udah ada dan bisa dirasakan. Jadi ada bahayanya juga pada korban gitu. Kalau dia pernah jadi korban, dia pernah merasakan sensasinya, terlepas dari dia takut, dia marah, dia nggak mau gitu ya. Nah, ini kan dia bisa nyari tuh sensasi itu tanpa dia tahu, tapi yang dia ingat, oh saya pernah diperlakukan begini. Kalau ke yang lebih gede dia nggak berani dong, ya kan? Jadi biasanya terus yang lebih kecil atau laki-laki ke perempuan, misalnya dia nggak punya temen yang lebih kecil kayak gitu ya. Jadi ada dua macam. Yang satu memang dia nggak ngerti, nggak paham, belum tahu bahwa ini adalah kejahatan, bahwa ini adalah pelanggaran norma gitu ya. Bahkan kalau dilakukan orang dewasa bisa dipidana, dia nggak ngerti. Tapi kategori yang kedua, memang ada sebuah hasrat negatif yang bertumbuh, berkembang pada jiwanya, tapi tidak teridentifikasi dan nggak ditreatment gitu. Nah, ini bisa nih terjadi gitu ya. Tapi kalau terjadinya betul-betul pada anak-anak di bawah 5 tahun, ini lebih banyak karena ketidaktahuan.
Tapi kalau udah belasan tahun mungkin dia udah mulai tahu kan. Ya apalagi guru sekarang pun juga banyak memberikan seks edukasi gitu. Kalau ngomongin identifikasi nih Bu, kan susah banget mengidentifikasi apakah seseorang ini pernah menjadi korban pelecehan seksual. Benar. Apalagi kalau dia menjadi korbannya di bawah usia 5 tahun. Bisa aja dia gak ingat. Iya. Dan sekarang banyak banget setelah ya beberapa fenomena dan berita ini muncul, bahkan bayi-bayi udah dilecehkan gitu secara seksual. Kalau bilang nggak inget, kita nggak bisa pastiin dia nggak inget. Bener kan? Karena memori tubuh itu bisa direkam, disimpan di otak memorinya dalam bentuk utuh seperti waktu dia mengalami. Jadi bisa jadi bukannya dia nggak inget, tetapi mungkin pada waktu itu tidak terstimulasi sehingga aman-aman aja di otak memorinya. Apakah itu memang mutlak? Misalnya contoh kasus lah gitu. Anak yang usia 8, 9 atau 10 tahun lah gitu. Dia melakukan pemerkosaan ke anak yang lebih kecil lagi. 5 atau berapa tahun lah, 3 tahun gitu. Iya. Apakah ini sama rekam atau riwayatnya dia sama anak-anak yang umur 5 tahun memerkosa bayi? Setiap kasus unik. Iya kan? Perilaku yang sama belum tentu latar belakangnya sama gitu. Tapi kalau secara general yang dilakukan oleh anak-anak 5 tahun ke bawah itu ketidaktahuan, meniru gitu. Tapi kalau dia lebih besar bisa juga meniru, bisa juga dia bereksperimen ya, karena misalkan obrolan sama temennya tuh terkait dengan hal-hal seperti itu gitu. Sekarang ini kan anak-anak kecil SD baru umur 7 tahun, 8 tahun tuh kan udah bisa bicara tentang hal-hal yang dulu mungkin itu tabu. Nah, maka memang pendidikan seksual tuh kan memang harus dari dini ya, untuk dia tahu bahwa ini nggak boleh. Kalau ngomongin pendidikan seksual dari umur berapa sebenarnya harus ditanamkan? Karena maksudnya aku sendiri juga tahu sih pendidikan seksual tuh harus ada, kita kasih informasi sentuhan baik, sentuhan buruk gitu. Tapi memastikan si anak bayi ini nggak diapa-apain? Kalau supaya anak ini tidak jadi korban, ya pengawasan. Anak ini nggak berdaya, dia ngomong belum bisa, teriak-teriak juga belum ini ya. Ya satu-satunya kalau untuk memberikan perlindungan, orang tua itu harus memastikan bahwa bayi itu selalu berada di tempat yang safe. Tapi seringnya justru pelaku itu orang terdekat. Betul. Pelakunya kebanyakan orang yang mengenal, orang yang terdekat. Ya memang sulit untuk dihindari, tapi kita perlu untuk ada kayak misalnya pakai CCTV. Terus kasih tahu tuh orang-orang bahwa meskipun mungkin CCTV yang ini ditutup atau yang ini ditutup atau apa, saya ada menyembunyikan di satu tempat sehingga apapun yang kamu lakukan di rumah ini bersama anak saya tuh saya akan tahu dari jauh. Gitu, dan saya akan karena kalau ceritanya Sibil Bu, Sibil yang 16 kepribadian itu, kan ibunya yang justru melakukan pelecehan ke dia. Betul. Artinya kan ada contoh, dia punya sensasi, sehingga dia dari kecil itu sudah belajar, belajar untuk masalah seksualitas yang buruk ya, yang tidak semestinya, begitu. Dan dan kalau kita geser sedikit gitu ya. Kalau apa tadi, pendidikan seksual. Pendidikan seksual gitu. Yang paling penting berarti apakah si ibu harus jadi pengawas juga atau sebenarnya siapapun pengasuhnya gitu? Iya. Kalau sekarang nih harusnya semua pihak tuh dituntut untuk menjadi orang yang menjadi positif guardian bagi semua anak, bukan hanya anaknya sendiri tapi juga jadi tetangga anak-anak. Juga harusnya gitu. Iya betul, karena tetangga itu juga milionya anak-anak. Nah itu harus campaign yang terus-terusan tuh gitu, supaya masyarakat sadar dan melakukan untuk perlindungan sehingga anak-anak itu berada dimanapun terawasi, meskipun mungkin orang tuanya sedang tidak bersama dia gitu. Nah kalau tadi tuh ya yang seks edukasi, mulai dari kapan sih? Sebenarnya mulai dari dia bayi, saat dia nggak ngerti apa-apa loh. Dia baru lahir aja, kita kalau mau menyentuh alat kelaminnya gitu, kita maaf ya, permisi gitu, permisi ya. Jadi dia terbiasa gitu ya, bahwa oh ini harus dijaga gitu. Ada self respect yang sudah dibangun gitu ya. Dibangun dari dia kelihatannya belum tahu apa-apa gitu. Tapi buat orang tua sendiri kan ini menjadi satu kebiasaan ya, habit yang
pada akhirnya menjadi perlindungan untuk anak dan menjadi pembelajaran yang positif ya buat anak. Apalagi nanti di saat anak belum bisa mandi sendiri, belum bisa cebok sendiri kalau dia buang air gitu. Itu wajib tuh minta maaf supaya anak-anak tahu bahwa oh ini punya aku yang berharga. Even orang tua aja tuh harus permisi gitu, nggak bisa begitu aja gitu. Sehingga dia tahu ada sesuatu yang berharga yang harus dijaga. Kalau kita bergeser gitu ya, bukan masalah tentang seksual gitu, pelecehan seksual, tapi kenakalan lainnya yang gitu. Lainnya. Ada yang membunuh. Tuh. Gitu. Ini kan fenomenanya makin banyak. Ada pencurian, merusak barang milik orang lain gitu ya. Itu apakah emang bibit? Balik lagi kan, apakah emang bibit atau karena lingkungan atau kurang pengawasan atau kurang pengasuhan yang tepat buat anak-anaknya? Iya, itu yang unik pada setiap anak. Dan lagi-lagi nggak ada single faktor kan? Ya. Jadi bisa karena memang dia udah punya bibit dan berkembang dengan tidak baik. Yang tadinya sebetulnya sesuatu yang normal tapi nggak diberesin, nggak dibenerin, nggak dilurusin, nggak dikasih tahu, nggak dilatih. Yang pada akhirnya itu menjadi menetap punya dia dan dia biasa untuk tidak kooperatif. Ngamuk yang ngamuk, nggak bisa meregulasi emosinya, masuk ke ODD kan. Nah kemudian itu pun juga tidak diantisipasi, misalnya akhirnya naik kelas gitu, jadi conduct disorder. Ini kan juga nanti kalau dewasa bisa naik kelas jadi psikopat, gangguan kepribadian. Nah itu munculnya bertahap mulai dari dia masa kecilnya gitu. Jadi orang psikopat tuh nggak langsung ujug-ujug psikopat. Nggak langsung, betul. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang ikut membentuk shapingnya itu justru dari masa kecilnya ya. Kalau ngompol itu juga salah satu ciri nggak? Kalau ngompol belum tentu karena memang dia sengaja melanggar karena dia nggak disiplin, belum tentu kan. Tapi bisa karena memang organ secara biologis organnya yang kendor untuk menahan gitu ya. Jadi ada aspek biologisnya juga. Tapi kalau dia misalnya dari kecil menyakiti hewan gitu ya, atau agresivitasnya tuh nggak normal, terus dia disertai ada ciri ngompolnya juga. Harus dibedain sih. Tapi yang pasti semua orang tua tuh kayaknya harus tahu milestone ya. Tonggak-tonggak perkembangan yang harusnya sudah dicapai anak di usia tertentu. Kayak misalnya ngompol tuh nggak boleh lebih dari 5 tahun dibiarin aja. Jadi harus dilatih gitu ya. Jadi nggak. Kemudian kan kita tuh sering kali kalau ada sesuatu yang sebetulnya negatif, respon orang dewasa tuh malah ketawa. Padahal anak-anak tuh kan lagi belajar pertama tentang moral itu dari respon orang di sekitarnya gitu ya. Nah kalau responnya ketawa itu kan positif. Jadi dia berpikir bahwa oh nggak apa-apa aku seperti ini. Nah yang kayak gitu tuh kadang ngomong yang memaki gitu karena dia anak kecil, keluarga malah ketawa gitu ya. Nah itu membingungkan kan sebetulnya secara normatif anak ya. Betul harusnya ya orang tua tuh perlu punya kemampuan parenting yang adaptif itu tadi. Termasuk pengetahuan perkembangan anak, milestone-nya itu. Ngompol gak boleh lebih dari 5 tahun loh, batas 5 tahun nih. Berarti harus sudah dimulai dari kapan? Ya dari dia udah mulai bisa berdiri, dia bisa jalan, itu udah mulai dilatih kan. Nanti jam segini, nanti periodik gitu ya. Nah nanti setelah tambah usia, toilet trainingnya itu terus dan batasnya 5 tahun loh, karena ngompol ini bisa berpengaruh ke disiplinnya dia, bisa bikin dia longgar ya untuk menahan diri, kemampuan dia untuk mematuhi sebuah aturan, kemampuan dia untuk nggak bikin repot orang lain gitu kan. Jadi 5 tahun harusnya udah stop. Nah orang tua tuh harus tahu itu. Bukan pada ngompolnya sebetulnya, tapi pada bagaimana dia mempersepsikan bahwa saya ini ganggu orang apa enggak. Saya bisa tahan diri saya, ngatur diri saya apa enggak gitu. Jadi membentuk mindsetnya. Benar, bukan semata-mata di ngompolnya. Oke. Jadi kalau dia lagi sakit, terus ya kadang badan panas itu kan keluarnya bisa lewat keringat, bisa lewat kencing gitu ya. Bukan berarti dia kemudian karena lagi nggak enak badan nggak boleh ngompol gitu. Meskipun sebaiknya tidak ngompol. Oke, karena ada pernah cerita nih ya kalau ada anak usia 7 tahun, 8 tahunan itu
ya nggak nurut sama orang tua gitu. Kalau diomongin orang tua dia bisa naik ke atas meja, terus ya masih suka ngompol juga gitu. Atau ya pokoknya hidupnya suka-suka dia lah gitu. Iya, akhirnya dia nggak kooperatif kan terhadap lingkungannya. Nah kalau ini sudah berjalan seperti itu dan lebih dari 6 bulan, dia sudah 6 tahun, baiknya sih segera di treatment. Kalau orang tua nggak bisa punya strategi sendiri, cobalah untuk cari bantuan. Supaya nanti lebih jelas ini permasalahannya sebetulnya apa sih gitu ya, yang mendasari perilaku dia yang jadi regulasi emosinya buruk, berperilaku semaunya, dibilangin nggak mau, nggak kooperatif, meletup-letup gitu ya. Kalau orang tua bisa lakukan sendiri, ya segera dilakukan, bisa baca buku misalnya. Cuma yang nggak boleh dilakukan itu mendiagnosis ya, karena pada saat kita mendiagnosis itu jadi seperti melabel, apalagi kalau kemudian anak itu dengar, nah ini menjadi berbahaya sebetulnya untuk pemaknaan anak itu sendiri, persepsinya dia terhadap itu kan dirinya. Kalau contoh yang ekstrim ya Bu ya, tapi banyak yang terjadi contohnya kan nggak ekstrim nih, tapi jadi menggeser normatifnya kita sebagai manusia lah ya, gitu, pembiaran atau justru disuruh gitu. Kalau ada yang iseng sama kamu gitu, pukul aja gitu. Dan banyak orang tua tuh kan yang nggak terima sama apa yang psikolog sampaikan. Jadi ya jangan dipukul dong. Maksudnya iya benar sih anak itu mukul anak kamu duluan, tapi anak kamu bukan berarti berhak memukul anak itu balik gitu. Kalau di psikologi kan begitu ya Bu ya. Tapi banyak orang tua kan merasa bahwa ya nggak apa-apa, itu kan pembelaan. Mungkin gini maksudnya kali ya, maksudnya orang tua itu anak diajarin untuk bisa jaga diri, untuk bisa bela diri, supaya nggak jadi korban bullying gitu kan ya. Nah, aku sih sebetulnya termasuk yang setuju untuk ngajarin anak tuh juga bisa keras sama orang lain di saat yang dibutuhkan gitu. Jadi anak-anak ini bukan disuruh mukul, tapi tunjukin bahwa kamu itu bisa. Jadi mengajarkan anak bicara. Jadi kalau lagi tantrum atau apa, dia juga bisa menjelaskan apa sih yang bikin dia seperti itu. Kemudian waktu dia marah, dia dibully sama temennya, upayakan dulu dengan tahapan nih, ngomong gitu. Aku nggak mau kamu gitu lagi. Nah, ajarin tuh anak. Kalau kamu gitu lagi, aku juga bisa melakukan seperti yang kamu lakukan. Jadi peringatan berarti, ya. Betul, bukan langsung pukul. Nah, kebiasaan menyampaikan apa yang dirasakan itu masih jarang dilakukan oleh orang tua, apalagi orang tua yang sibuk. Ntar kan belajar sendiri. Jadi udah disuruh belajar sendiri, orang tuanya nggak konsisten pula gitu ya. Jadi anaknya harus belajar dari yang mana gitu kan. Nah itu yang banyak terjadi. Tapi gini ya, kalau yang nggak ekstrim banget itu ya kita nggak boleh ngelabel itu. Even dia benar-benar conduct disorder atau dia ODD itu tadi ya, oppositional deviant disorder, jangan pernah kita ngelabel gitu. Tapi kita fokusnya pada bagaimana mengoreksi atau koreksi perilakunya gitu kan. Bisa dengan bantuan orang lain, dalam hal ini tentunya pelaku kesehatan mental gitu ya. Bisa kalau orang tuanya mampu, orang tuanya lakukan sendiri gitu. Karena kan banyak kalau yang tidak ekstrim itu orang tua harus menjerit dulu atau harus marahin anaknya dulu, baru anaknya bergerak. Terus dengan embel-embel, kamu tuh susah banget sih jadi anak, gak nurut lah apa segala macam gitu. Ya. Bukannya jadi sebenarnya yang bermasalah siapa coba kalau kayak gitu? Ya mungkin orang tuanya ya. Orang tuanya jadinya. Jadi anak diajarin dengan cara marah, dengan cara memaki. Memaki itu kan bikin sakit orang yang nerima. Iya. Mungkin buat kita yang memaki tuh rasanya kayak puas gitu ya. Nah anak kan sebenarnya belajar kan, dia rekam kan. Oh aku digituin nih. Satu saat dia diganggu sama temennya pun dia nyelekit seperti itu. Nah bukannya selesai masalahnya. Begitu ini berhubungan dengan orang lain. Dan anak itu peniru yang ekstrim, peniru yang jitu dengan ditambah-tambahin tuh gitu ya. Jadi emang kita perlu ekstra hati-hati sih. Cuma itu tadi tuh menarik tuh Sam.
bahwa nggak semuanya ekstrim kan. Jadi kayak tadi ya umur 2 sampai 5 tahun dia disuruh apa nggak mau gitu. Emang fasenya dia negativistik. Itu fase dia belajar. Gitu kan. Jadi bukan berarti dimarahin juga. Justru anak akan belajar juga untuk marah gitu. Kan. Justru di situ lebih baik menangkap anak saat anak itu berperilaku baik. Sehingga dia tahu, oh aku tuh diperhatiin. Kalau aku bantuin mama, kalau aku taruh sepatu di tempatnya, kalau aku bangun pagi nggak dibangunin, akhirnya dia akan notice bahwa perilaku ini loh yang harus terus menerus. Tapi perlu konsistensi. Karena begitu ini udah nggak konsisten, ya menimbulkan kebingungan dan anak pun menjadi tidak konsisten belajar. Dan ketika anak masuk periode 6, 7 tahun, 8 tahun gitu, biasanya kan ya memang semuanya fasenya kayak nggak nurut aja gitu. Suruh mandi nggak mau, bener. gitu kan. Itu kan yang tidak ekstrim. Ntar gitu kan. Gitu. Jadi nggak semua perilaku yang negativistik seperti itu tuh akan berpotensi menjadi perilaku yang nakal sungguhan atau menjadi kriminal, nggak juga. Tapi ya itu tadi, tetap harus diajarin supaya nggak terlanjur terbiasa dengan perilaku itu. Kemudian di fase remaja gitu, anak-anak tuh kan juga fasenya mencari tahu gitu ya. Bener. Tiba-tiba nge-vape, ngerokok, orang tuanya nggak tahu, tapi depan orang tuanya polos, manis gitu kan. Atau enggak ya dia nggak tahu lah melakukan kenakalan apa sama temen-temennya gitu. Itu juga nggak bisa langsung dibilang dia nakal atau dibilang dia conduct disorder. Masa coba-coba, masa mencari identitas gitu. Nah, batasannya kita nih sebagai orang tua untuk benar-benar melabeli ini nakal gitu. Nakal daripada bermasalah. Sibuk ngelabel, mending nggak usah pakai ngelabel. Ya, jadi udah deh stop melabel. Senakal apapun, seburuk apapun, even dia terdiagnosis gitu ya, stop melabel gitu. Jadi lebih baik, nih kok anak udah mulai nggak bisa dikasih tahu ya, kok nih udah berapa hari ini kok ngamuk terus ya. Nah berarti kan ada sesuatu. Anak kan harus diajarin untuk dia bisa mengutarakan apa yang dia rasakan. Apalagi kalau anak kayak sindrom anak kedua gitu tuh itu kan banyak tuh ya diomongin. Itu juga bukan omong kosong ya, karena waktu dia dilahirkan dia harus sudah berbagi kan sama kakaknya gitu ya. Sementara nanti ternyata ada adiknya lagi gitu. Berbagi lagi dia. Harus dia berbagi lagi. Nah anak ini kan bingung gitu. Terus nanti dia waktu dia berposisi kebingungan itu, dia bilang, orang tua bilang kamu tuh kan kakak harus ngalah sama adiknya. Kasian kan kalau dia harus ngalah terus gitu. Nah kebanyakan budaya kita kan justru arahnya tuh ke situ gitu. Jangan ngajarin anak selalu mengalah gitu, tapi biarkan anak itu bisa diajarin menilai. Kalau aku begini, ini nanti adik gimana? Kalau aku begini, nanti adik gimana? Sehingga dia dilatih buat mengenali emosinya. Oh aku lagi marah nih sama adik gitu. Oh ternyata kalau aku pukul, satu nanti aku dapat hukuman, yang kedua adikku sakit. Nah itu diajak ngomong kan, lewatnya verbal, membiasakan anak bicara, bercerita tentang apa yang sebetulnya sedang dia rasakan, yang lagi dia pikirkan. Makanya kalau kita ngelihat lagi ngeruntut ke belakang, kesiapan orang tua untuk jadi orang tua itu penting, bukan sekedar mungkin banyak orang ekonomi gitu ya, jangan punya anak kalau miskin kayak misalnya itu kan banyak tuh ya. Sebenarnya jangan dulu punya anak sebelum kamu siap untuk meregulasi emosimu sendiri gitu, karena punya anak itu adalah punya tantangan baru. Gitu. Karena yang kaya raya juga bisa aja begitu kan. Bisa banget. Justru yang kaya raya tuh ngerasa bahwa apa aja bisa dibeli dengan uang misalnya. Padahal yang dibutuhin anak bukan cuma itu. Yang dibutuhin anak itu pendidikan, pendidikan yang nyata, yang hadir dalam setiap keseharian, sehingga anak benar-benar belajar bahwa yang ini nggak boleh, yang itu nggak boleh. Nah di situ tuh juga berkembang proses pertimbangan di otak ya. Ada bagian otak pertimbangan tuh kan di korteks ya, orbitofrontal itu. Bagaimana dia kemudian bisa mengenali situasi, mempertimbangkan respon, itu kan dia belajarnya dari situ gitu ya. Jadi
dibutuhkan orang tua yang mature. Makanya undang-undang pernikahan usianya 19. Tapi bukan berarti aku udah 19 aku nikah gitu ya. Tar dulu, udah siap belum? Bukan hanya ekonomi aja. Karena nanti ada konsekuensi, dia akan punya anak. Nah, syukur-syukur tuh kayak konseling perkawinan tuh benar-benar dilakukan. Nanti kalau udah mau merencanakan punya anak, coba juga untuk konsultasi. Jadi benar-benar ada kesiapan dan tahu. Kita kan juga nggak tahu ya si orang tua ini bawa bibit apa yang nanti kemudian diturunkan oleh anaknya. Orang yang nggak punya bibit aja dengan situasi yang kompleks kayak gini. In this ekonomi gitu ya Bu ya. Betul. Aku pernah ada cerita juga nih Bu. Anak ini nurut banget, sweet banget sama orang tuanya. Orang tuanya juga ya background yang baik-baik aja. Tapi tiba-tiba kedapatan anak ini membobol rekening orang tuanya. Apakah umurnya berapa? Remaja? Iya. Jadi kalau remaja, gini, tadi kan ada 4 ciri tuh yang kita sebut conduct disorder ya. Karena kalau udah 16 tahun dia konsisten seperti itu, dia lebih sadis berkembangnya kan jadi gangguan kepribadian tuh. Nah, salah satu cirinya tuh manipulatif itu tadi kan. Jadi makanya dia kelihatannya bisa nurut berakting itu. untuk apa? Untuk mencapai tujuannya. Nah kalau udah sampai yang seperti ini kan intensinya ada ya ke arah keparahan itu gitu. Jadi kenapa kok anak seperti itu tuh juga bisa belajar loh. Soalnya kalau aku gak kelihatan manis di depan orang tuaku, aku cuma dimarahin. Bukan cuma dimarahin verbal, tapi aku juga dipukul. Belum lagi nanti uang jajanku juga dikurangin. Aku gak boleh keluar main gitu ya. Tapi kalau aku manis, itu orang tua kelihatannya tenang-tenang aja. Nah, dia berkembang menjadi anak yang manipulatif. Dia manis-manis aja yang gitu ya. Yang manis-manis aja, padahal sebetulnya di dalamnya bergejolak kan. Makanya sekarang udah deh kita berubah deh jadi orang tua tuh yang baiknya kita nangkep anak-anak itu justru pada waktu berperilaku baik. Jadi nurut aja tuh juga nggak tepat ya? Iya, nurut aja tuh justru warning ya. Ini anak nggak punya emosi, nggak belajar tentang sesuatu, atau justru begitu pandai dia menyembunyikan perasaannya sehingga untuk bisa dapat tujuannya dia memanipulasi respon gitu ya untuk dikenal sebagai anak yang baik-baik saja. Jadi kalau sebetulnya kalau dalam pengasuhan, parenting, jangan tenang-tenang pada saat melihat anak terlalu ekstrim baik atau ekstrim yang nakal gitu ya. Itu. Jadi kalau memahami atau mendeteksi anak yang manipulatif itu biasanya perilaku itu kayak gimana? Karena kan kalau misalnya anak tantrum buat beli mainan di mall, dia nangis-nangis biar dibeliin. Itu jelas ya. Itu jelas kan. Tapi kan banyak kejadian yang sebenarnya nggak se-ekstrim itu gitu. Benar. Dalam kejadian sehari-harinya. Iya, anak yang terlalu ekstrim rasionalisasi. Kayak gimana? Jadi dia selalu mencari pembenaran dan beralasan dengan segala perilakunya. Kok kamu kenapa mukul adekmu gitu? Soalnya kan adek duluan, adek yang gini. Jadi atribusinya tuh keluar. Dia nggak melihat bahwa oh iya karena aku tadi nggak sabar, aku sebel, aku ngiri sama adik, itu diabaikan gitu. Jadi dia atribusinya lebih banyak keluar. Setiap kali ada masalah dia beralasan, dia ngeles. Misalnya kok kamu ini masuk sekolah jam 7 loh, jam segini belum mandi. Soalnya kan tadi malam aku disuruh mama bantuin begini-begini, jadinya jadi banyak alasan. Dan itu kayaknya so sweet gitu ya, dia bantu-bantuin dan sebagainya. Tapi kemudian itu beralasan. Jadi kalau anak sering beralasan, mencari pembenaran untuk perilakunya yang udah jelas-jelas untuk pembenaran salah, terhadap perilakunya. Nah itu bukannya dimarahin, tapi diajak ngomong gitu, diajak cerita-cerita. Kok tadi gini gimana sih sebenarnya? Terus kalau kamu kayak begitu tuh, mama kira-kira akan tahu enggak gitu. Terus yang baiknya itu gimana ya? Kita bisa pakai teknik-teknik perubahan perilaku. Kayak misalnya, oh ini sekarang kalau kamu udah berbuat baik, kamu bisa jujur dengan apa yang sebenarnya, dapat bintang nih gitu ya. Nanti kalau bintangnya terkumpul berapa, bisa ditukar dengan hadiah. Tapi bukan dengan marah. Marah itu tidak jadi solusi. Bukan berarti orang tua nggak boleh marah. Kalau udah terlalu ekstrim, dia juga harus kita tegesin. Jadi dia tahu. Tapi dia belajar. Oh
ini memang udah keterlaluan sehingga orang tua saya marah, dan marahnya bukan melakukan kekerasan, marah pada perilakunya gitu, bukan marah ke anaknya. Kamu tuh nggak seperti anak lain, jadi dia kan bukan membandingkan perilakunya, lagi, ya. betul, udah disalahin anaknya, dia ngerasa nggak disayang lagi ya dengan dibanding-bandingkan. Apalagi dibetungkit terus. Nggak boleh dibanding-bandingin ya. Dibanding-banding kayak lagu. Nggak enak. Ibu thank you banget. Nggak terasa udah hampir 1 jam diskusi sama Ibu. Aduh, semoga bermanfaat buat orang tua dan semoga ya bisa menjadi panggilan lah untuk memperbaiki pengasuhan sama anak-anak. Iya, benar. Tapi seheboh apapun perilakunya anak-anak kita, jangan cepet-cepet kita memberi label, apalagi mendiagnosis gitu ya. Psikolog dan psikiater itu mendiagnosis hal-hal seperti ini pasti dengan sangat hati-hati, karena akan berpengaruh terhadap anak. Jadi, mari kita tangkap pada waktu anak berperilaku yang baik, fokus pada hal positif. Fokus pada hal positif dari anak ya. Thank you. Mudah-mudahan bermanfaat. Pasti.